Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah, 29 Oktober 2020. Kita akan berpetualang ke salah satu pantai yang baru di Pulau Galang. Jadi ini kita sedang melewati jalan Trans Barelang. Bagi rekan-rekan yang tidak tahu apa arti Barelang, ya, itu merupakan singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang. Jalan Trans Barelang terbentang panjang hingga 64 km. Jalan Trans Barelang ini menghubungkan dari beberapa pulau, yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru yang sebagai pulau yang terujung. Di kiri dan kanan jalan terdapat beberapa perumahan baru. Terdapat lembaga pemasyarakatan, kemudian terdapat juga Batalion Infanteri Raider Khusus 136 Tua Sakti. Di depan adalah Jembatan Satu Barelang atau disebut juga Jembatan Tengku Fisabilillah atau juga disebut sebagai Jembatan Habibie, yang merupakan bentuk penghargaan atas jasa beliau dalam mengembangkan Pulau Batam sebagai pusat industri serta mempelopori pembangunan jembatan ini. Jembatan ini menghubungkan antara Pulau Batam dan Pulau Tonton, dan di jembatan ini adalah lokasi yang paling ramai pengunjung. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan subscribe, klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami, kemudian like, share video ini, dan tulis komen untuk perkembangan dari channel kami. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Di depan kita melewati Jembatan 4 Barelang atau dinamai juga Jembatan Sultan Zainal Abidin. Beliau adalah Sultan Aceh yang memerintah di tahun 1576 hingga tahun 1577. Zainal Abidin merupakan cucu dari Sultan Alauddin Al-Qahar. Jarak antara Jembatan 4 dan Jembatan 5 cukup jauh, yaitu sekitar 23 km. Kita sedang melintasi Jembatan 5 Barelang atau disebut juga Jembatan Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai, beliau lahir di Tambusai, Rokan Hulu, Riau di tahun 1784, dan beliau adalah salah seorang tokoh padri yang terkemuka. Beliau memiliki semangat untuk menyebarkan dan melakukan pemurnian Islam. Jalur Trans Barelang yang terbentang panjang ini hendaknya untuk mengemudi hati-hati karena jalur yang lurus dan sedikit berbelok ini terkadang menimbulkan lelah. Jika memang kondisi lelah, silakan menepi dan istirahat paling tidak 10 menit
kemudian bisa dilanjutkan perjalanan kembali. Di sebelah kiri kita adalah rumah sakit khusus infeksi COVID-19 yang berada di Pulau Galang, Batam. Ini diresmikan sekitar bulan April 2020. Sebaiknya kita sering-sering berdoa untuk tidak terkena wabah ini dan Allah mengangkat wabah ini dari negeri ini. Di sebelah kiri dan kanan jalan masih banyak rumah penduduk. أخرج منها ماءها ومرعاها. Di depan kita akan belok ke kiri melewati jalan tanah. Berhati-hati saja melewati jalan ini, terutama bila datang hujan. Dari jalan tanah tadi hingga ke Pantai Reviola berjarak sekitar 2,5 km. Pantai Reviola dan Pantai Tegar Bahari merupakan objek wisata baru, jadi wajar saja jalan menuju ke tempat tersebut masih berupa jalan tanah. Di sepanjang jalan masih belum ada penerangan, jadi pastikan kalau memang mau keluar dari Pantai Reviola secara berombongan ataupun saat matahari masih ada. Di depan ada simpang 3 jika kita ke arah kanan menuju Pantai Tegar Bahari, sedangkan kalau ke arah kiri kita menuju ke Pantai Reviola. Untuk harga tiket masuk adalah Rp10.000 per orang jika kita tidak camping dan Rp20.000 per orang jika kita camping di sini. Kemudian harga sewa pondokan mulai dari Rp75.000 semalam. Jika kita camping di sini, maka fasilitas yang ada adalah kamar mandi, di mana itu free. Sedangkan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dia berbayar. Kemudian ada juga musola di sini. Tempatnya lumayan bersih dan asri. Jika kita berencana untuk camping di sini, alangkah baiknya kita menyediakan sendiri untuk tendanya, kemudian untuk kompor ataupun alat masaknya, serta bahan makanannya. Karena itu lebih aman dan nyaman bagi kita untuk camping di sini. Ini adalah view dari Pantai Reviola. Kondisi sore ini sedang surut. Terdapat juga ayunan yang bisa dipakai juga untuk bersuah foto di situ.
Di pohon ini terdapat spot untuk berfoto. Di tempat ini juga menyediakan banana boat dengan harga 150.000 per paket, di mana maksimalnya adalah 6 orang. Ini adalah salah satu spot untuk berfoto, yaitu tulisan Reviola Beach. Di pohon ini juga ada bangku yang bisa dipakai juga untuk berfoto. Tetap jaga anak-anak dalam pengawasan, karena karakter pantai ini juga ada bebatuannya. Garis pantai di tempat ini cukup panjang dan cukup luas, daerah yang berpasir, jadi cukup nyaman juga bagi anak-anak untuk bermain di daerah sini. Ini adalah view dari sisi lain dari pantai ini. Kita dapat melihat dengan luas saat duduk di bangku yang berada di tepian pantai, sambil mengawasi keluarga kita yang sedang bermain di sana. Demikian video dari kami. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.